got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm the bitches of a lie, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blalik Ibrahim. Sekarang saya menempuh pendidikan di salah satu kampus IAIN Ternate, IAIN Institut Agama Islam Negeri Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan program studi Akuntansi Syariah. Sekarang semester 5. Dan mungkin itu saja sedikit perkenalkan. Saya lanjut saja kepada penjelasan materi. Ya, saya akan menjelaskan tentang keuangan negara dan akuntansi sektor publik. A. Keuangan negara. Menurut konsepnya, keuangan sendiri memiliki berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli. Hal ini tidak mengherankan karena keuangan dan penggunaan uang telah dipraktikkan sejak era peradaban manusia di masa lalu hingga sekarang. Dari seluruh konsep yang disampaikan oleh para ahli, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu keuangan adalah suatu sistem, ilmu ataupun berbagai hal lain yang berhubungan dengan penciptaan, perputaran, dan pengelolaan uang. Secara umum, ilmu tentang keuangan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu keuangan pribadi, keuangan perusahaan, dan keuangan publik. Keuangan pribadi mencakup seluruh aktivitas dan keputusan keuangan dari masing-masing individu ataupun rumah tangga, termasuk diantaranya penganggaran, asuransi, dan perlindungan, perencanaan pensiun, dan pengelolaan dana simpanan. Sedangkan keuangan perusahaan melibatkan aktivitas pengelolaan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya perusahaan dalam setiap kegiatan operasional bisnisnya yang dilakukan oleh perusahaan. Dan perlu kita ketahui bahwa keuangan negara tidak hanya mencakup pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara (APBN) saja, namun juga mencakup pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau yang dikatakan dengan APBD. Mengingat bahwa keberadaannya ditunjukkan oleh memastikan optimalnya pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka APBN disusun oleh pemerintah pusat dan dibahas bersama DPRD Republik Indonesia dengan mempertimbangkan dari DPD, sama halnya dengan APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama oleh DPRD provinsi maupun DPRD kota. Selanjutnya kita akan bahas tentang B. Organisasi sektor publik. Dalam sistem keuangan negara dibutuhkan satu jenis organisasi yang khusus melakukan pengelolaannya, karena perannya yang sangat penting dalam mengelola keuangan baik kepentingan masyarakat atau yang dikatakan secara publik, maka organisasi ini dikenal dengan nama organisasi sektor publik. Namun, organisasi sektor publik ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa pemerintah dapat menyediakan pelayanan yang sangat efisien kepada publik ataupun masyarakat secara adil dan merata, serta untuk memastikan bahwa pelayanan publik disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, bukan cuma di situ saja. Berikut ini kita akan membahas tentang beberapa jenis organisasi sektor publik yang ada di lingkungan masyarakat sekitar maupun di lingkungan kita. Yang pertama, instansi dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, organisasi penyelenggara layanan kesehatan. Dan yang ketiga, institusi pendidikan atau yang dikenal dengan institusi pendidikan yang masuk dalam kategori ini adalah yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah. Yang keempat, organisasi penyelenggara layanan sosial. Dan yang kelima, organisasi keamanan. Baik, kita akan lanjut pada C. Akuntansi sektor publik. Dengan mempertimbangkan fokus kegiatan organisasi sektor publik, pada umumnya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan satupun, maka dibutuhkan adanya suatu mekanisme penerapan sistem akuntansi, khususnya yang sedikit berbeda dengan sistem akuntansi yang biasanya diterapkan di dunia usaha secara umum. Namun, pentingnya akuntansi sektor publik ini tergambar dalam berbagai peran yang diemban olehnya
yang terdiri dari: pertama, menyediakan informasi keuangan yang akurat. Kedua, meningkatkan transparansi pemerintahan. Dan yang ketiga, mengukur kinerja pemerintahan. Adapun karakteristik utama yang membedakan akuntansi sektor publik ini dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta sebagai berikut. Yang pertama, prinsip transparansi. Prinsip yang kedua, tujuan pelaporan. Prinsip yang ketiga, standar dan pengaturan. Prinsip yang keempat, keuntungan finansial. Dan prinsip yang kelima, beragam sumber. Selanjutnya kita akan bahas tentang akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas menjadi suatu istilah yang sangat sakral di kalangan penyelenggaraan organisasi sektor publik ini. Hal ini tak lain karena dana yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut memang berasal dari masyarakat selaku pihak yang membayar pajak dengan tertib. Sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka tentu saja akan mendapat sorotan dari masyarakat itu sendiri. Namun, perlu kita ketahui bahwa akuntabilitas sektor publik ini mempunyai prinsip-prinsip di setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui organisasi sektor publik yang berada di bawah kendalinya. Wajib untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada publik. Ada beberapa tipe akuntabilitas publik yang dikenal secara luas, yaitu meliputi: yang pertama, akuntabilitas vertikal. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Yang ketiga, akuntabilitas sosial. Dan yang keempat, akuntabilitas diagonal. Dan yang kelima, akuntabilitas keuangan. Sekarang kita masuk pada bagian E, privatisasi dan otonomi daerah. Dalam perjalanannya, dalam mengelola organisasi sektor publik, ada kalanya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dihadapkan pada beberapa situasi yang mengharuskan untuk mengambil berbagai keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai keputusan tersebut adalah privatisasi dan penerapan ekonomi daerah. Privatisasi adalah suatu keputusan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya pada organisasi sektor publik kepada pihak swasta. Manfaat utama yang diharapkan terjadi keputusan privatisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang diprivatisasi agar dapat berdaya saing baik di tingkat nasional maupun di internasional. Memperkuat pasar modal sebagai sumber pendapatan negara, serta sekaligus untuk melakukan perbaikan iklim investasi dan sektor real atau yang dikatakan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berikan 5 contoh organisasi sektor publik yang membutuhkan penggunaan akuntansi sektor publik. Sajikan 5 contoh hasil dari penerapannya dan jabarkan bagaimana tanggapan masyarakat atas hasil dari penerapan sebagaimana yang tertuang di media sosial. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan atau soal latihan yang telah disampaikan. Contoh organisasi sektor publik yang membutuhkan akuntansi sektor publik itu: yang pertama, pemerintah pusat dalam kurung kementerian dan lembaga negara. Yang kedua, pemerintahan daerah, kabupaten maupun provinsi. Yang ketiga, rumah sakit pemerintah. Dan yang keempat, perguruan tinggi. Mungkin dari keempat itu saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan akuntansi sektor publik. Itu yang pertama, dari pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, menerapkan sistem akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis IPSAS, membuat laporan keuangan yang transparan seperti laporan surplus dan defisit daerah, neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, rumah sakit pemerintah menggunakan akuntansi sektor publik untuk mencatat dan melaporkan dana penggunaannya
sehingga memastikan pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Yang keempat, perguruan tinggi negeri menyusun laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana dana publik digunakan untuk operasional dan tanggapan masyarakat di media sosial. Terkait dengan pertanyaan yang telah diberikan, masyarakat menyambut positif penerapan akuntansi sektor publik karena meningkatkan transparansi pengelolaan dana publik dan memberikan kepercayaan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan. Namun di media sosial, netizen memberikan aspirasi terhadap laporan keuangan pemerintah yang terbuka sehingga dapat memantau penggunaan dana dan melaporkan penyalahgunaannya. Beberapa masyarakat mengapresiasikan harap agar penerapan akuntansi ini dapat memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Ada juga diskusi dengan menyoroti pentingnya pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat menerapkan akuntansi sektor publik untuk pengawasan yang lebih efektif dan peningkatan kualitas layanan publik yang baik.